Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Salsabila Sapira Mahmud and enjoy to watching my learning journal. Kali ini kita kembali ke vlog-vlogan di hari Rabu kemarin, dan sekarang saya akan menceritakan tentang perkembangan atau awal singkat dari film dokumenter. Nah, tepatnya pada tahun 1872, seseorang bernama Leon Stanford ingin meneliti tentang gerakan kaki kuda. Nah, beliau ini memiliki peternakan kuda, teman-teman, dan beliau mensponsori seseorang bernama Edward Muybridge. Edward Muybridge ini dia menggunakan kamera fotografi, jadi belum bisa merekam, tapi menggunakan kamera yang dimana kamera itu akan menggerakkan gambar dengan kaku sehingga membuat gerakan. Nah, sayangnya ketika Edward Muybridge ini memberikan kamera di setiap perlintasan peternakan kuda, beliau ini dianggap gagal karena kamera-kamera tersebut dianggap tidak fokus dan tidak memberikan kesan dari gambar gerakan kaki kuda. Nah, lanjut lagi kita ke tokoh Julius Mary. Pada tahun 1882, Julius Mary ini ingin menyempurnakan dari Muybridge. Nah, beliau ini ingin menggunakan teknologi yang disempurnakan dari Muybridge ini dengan menggunakan kamera fotografik gun, dimana kamera ini tuh mirip banget sama senjata tajam atau pistol gitu, senapan. Cuma kamera ini bisa menangkap atau merekam dengan teknologi yang jauh lebih pesat daripada awal mula Edward Muybridge menggunakan kamera ini gitu. Nah, Julius Mary ini menggunakan penelitiannya dengan cara merekam burung yang terbang. Nah, teman-teman bisa melihat foto-fotonya di slide selanjutnya. Sekarang kita beranjak ke Julius Mary. Pada tahun 1888, seseorang bernama Louis Lee Prince, beliau merekam suatu kejadian yang dimana dinamakan sebagai film Ronde Garden Scenes, dimana Ronde Garden Scenes ini menggambarkan atau merekam sekumpulan orang yang sedang berjoget di taman ronde di Inggris. Nah, Louis Lee Prince ini mempelopori atau dianggap sebagai orang atau manusia yang mempelopori dari film atau menggunakan kamera film. Sekarang kita beranjak ke Louis Lee Prince. Pada tahun 1895, perkembangan semakin pesat. Ada Lumiere bersaudara. Jadi ada dua orang bersaudara disebut sebagai pelopor atau menciptakan sebuah film dokumenter. Jadi ceritanya begini, dua bersaudara ini mereka menciptakan proyektor sendiri, lalu menjual atau berkeliling ke tempat-tempat lain untuk mengkomersilkan. Nah, dari Lumiere bersaudara ini awal mula dari mengkomersilkan film-film pendek non fiksi, dan pada saat itu mereka berhasil untuk memperkenalkan film-film pendek mereka yang mereka buat sendiri. Nah, adapun proyektor yang mereka buat, teman-teman bisa melihat di samping saya. Nah, ini adalah buah hasil dari ciptaan mereka, yang dimana ketika mereka memperkenalkan film-filmnya, menunjukkan film-filmnya, jadi film itu harus diputar. Kalau misalkan tidak diputar, balik lagi ke awal. Jadi harus diputar, harus digerakkan ketika untuk menonton film-film pendek yang mereka buat. Yang lebih unik adalah Lumiere bersaudara ini, mereka ketika mengkomersilkan atau memperlihatkan film-filmnya kepada masyarakat gitu kan, berkeliling untuk memperlihatkan karya-karya mereka itu nggak lupa untuk menciptakan sebuah poster yang bisa dibaca teman-teman gitu, kayak dibaca pada masyarakat pada era itu gitu, biar mereka tahu apa yang dipertontonkan, apa yang sedang dipamerkan. Nah, itu adalah sebuah cara kreatif untuk mempromosikan suatu film. Nah, itu tadi adalah beberapa perkembangan singkat sejarah dari film dokumenter. Sekarang saya akan menjelaskan bahwasanya film dokumenter itu adalah film yang diambil dari kisah nyata, faktual istilahnya, yang pernah terjadi juga, dimana dalam kejadian kenyataan itu kita bisa memasukkan beberapa masukan-masukan dari pikiran kita. Dan sebelum kita membuat film dokumenter, ada beberapa cara atau struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus observasi, karena film dokumenter ini adalah film yang menceritakan tentang suatu hal yang fakta, nyata. Maka kita
harus observasi ke tempatnya di mana gitu, kita harus cari tahu. Nah, setelah kita sudah observasi cari tahu tempatnya, kita bisa mengumpulkan data-datanya, misalkan dari beberapa saksi mata, terus kita bisa kayak nyari tahu gimana tempatnya, settingnya dan sebagainya, keadaannya gimana, lalu kita membuat tema, topik, narasumbernya juga kita harus istilahnya tuh harus fair gitu loh, harus nggak boleh ada kurangnya, karena kan sebuah kejadian yang nyata, jadi harus ada saksi dan narasumbernya. Nah, itu tadi adalah beberapa struktur dari ketika kita teman-teman atau saya juga akan membuat film dokumenter. Jadi kita harus observasi, kita harus mengumpulkan datanya, kita harus cari narasumbernya, bikin tema, topik, kita harus cari tahu lokasinya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan beberapa hal tersebut tidak terpenuhi, ya pasti ada beberapa hal yang bakal tanggung. Nah, itu adalah struktur yang harus diingat sama teman-teman dan juga saya pribadi. Oke teman-teman, setelah kita menceritakan tentang sejarahnya, kita mengetahui tentang film dokumenter itu apa, sekarang kita masuk ke dalam genrenya. Kemarin kita membahas tentang genre-genre dari film dokumenter. Jadi nggak hanya musik yang punya genre, tapi film dokumenter juga punya genre. Nah, genrenya ada berapa? Ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu bahwasannya film dokumenter itu punya genre dokudrama, di mana dokudrama ini pengolahan dari segalanya itu diceritakan ulang. Dan tentunya karena film dokumenter itu suatu fakta gitu kan, jadi film dokudrama dengan genre dokudrama itu benar-benar real yang pernah terjadi. Contohnya adalah apa gitu? Contohnya adalah film Titanic. Nah, film Titanic itu kan based on true story. Istilahnya itu cerita yang benar-benar terjadi. Titanic itu memang ada gitu. Nah, dari pengolahan ceritanya itu diceritakan lagi apa yang pernah terjadi di kapal Titanic itu diceritakan lagi. Nah, itu disebut juga dengan genre dokudrama. Lanjut kita ke genre yang kedua. Film dokumenter yang kedua adalah film semi dokumenter. Film semi dokumenter. Film semi dokumenter tuh kayak gimana? Sama kisahnya itu memang faktual gitu, kisah yang nyata, lalu diceritakan kembali gitu kan. Di dalam film itu diceritakan kembali sesuai gitu sama hal yang nyata tadi. Nah, tapi juga dalam film dengan genre semi dokumenter ini, filmnya itu kayak menyisipkan beberapa video yang terjadi pada era itu. Jadi waktu dulu misalkan sempat direkam kisahnya nyatanya, nah itu sempat diperlihatkan di dalam film tadi, kayak entah itu di bioskop itu sisipan dari film-film itu, video-video itu tuh direkam seolah-olah dikasih tahu ke kita seolah-olah ini loh yang pernah terjadi atau inilah yang terjadi pada saat itu. Jadi nggak meninggalkan kesan dari yang kemarin, kisah nyata yang kemarin gitu. Jadi seolah-olah ditunjukkan ini loh yang pernah terjadi, kayak gini ceritanya. Jadi kayak mendramatisir banget. Selanjutnya yang nomor 3 adalah film faktual, dimana film faktual ini benar-benar real, tanpa ada pengolahan, tanpa harus ada diedit dan sebagainya, benar-benar real di saat itu seperti itu. Apa film faktual itu? Film faktual adalah yang setiap hari kita lihat di TV One, di liputan berita, ya itu adalah news real atau disebut juga dengan berita. Berita adalah genre dari film dokumenter yang berjenis genre. Jadi genre dari berita itu adalah genrenya film faktual, bener-bener real dan menyorot kayak misalkan kejadian kecelakaan gitu kan, diserat gimana kejadiannya, atau kalau misalkan ada beberapa rekaman dari mobil-mobil yang lain atau CCTV dari tol diperlihatkan jelas, atau black box-nya dan sebagainya, itu kan sebuah istilahnya itu sebuah real tanpa diolah data, tanpa ada beberapa editan dari liputan orang-orang yang di belakangnya. Nah, itu sebagai genre dari film dokumenter atau film faktual. Nah, selanjutnya di nomor yang keempat ada genre dengan genre film etnografik. Gimana sih film etnografik ini? Nah, jadi film etnografik ini diketahui sebagai film yang menceritakan tentang suatu pedalaman. Jadi kayak misalkan kita berkunjung ke suatu pedalaman, kita menceritakan tentang orang-orang di suku pedalaman itu kayak gimana. Kayak misalkan di suku Baduy kita sempat merekam. Nah, itu adalah sebagai film dari film etnografik, karena kita menceritakan tentang suatu etnografik atau studi antropologi.
tanpa kita ketahui. Nah, itu adalah film dari film etnografi atau budaya-budaya. Lalu yang kelima ada film propaganda, yang dimana film propaganda ini melibatkan bentuk-bentuk propaganda pada masanya. Misalkan adalah contohnya adalah film G30 SPKI, dimana pada film tersebut adalah bentuk-bentuk propaganda yang sudah terjadi pada masa yang lalu gitu. Ada sebuah propaganda gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah film dengan genre cinema verite. Cinema verite itu kayak gimana sih gitu kan? Nah, yang saya ketahui dari pembelajaran kemarin yang ada di PPT Pak Adi Kusuma, cinema verite itu seolah-olah kameranya itu jadi sasaran atau sebuah objek mata kita. Jadi kayak apa yang dilakukan itu adalah kamera yang menyorotnya. Nah, tanpa melihat orangnya, tapi kita sebagai orangnya gitu loh. Kameranya itu kayak jadi mata kita gitu. Kita ngelihatnya kayak masak, ya udah gitu. Nah, itu adalah cinema verite. Dan cinema verite ini meskipun kameranya itu dijadikan sebuah objek matanya, tapi nggak menghilangkan tentang suatu kejadian yang fakta. Karena kembali lagi bahwasanya film dokumenter itu adalah film yang nyata. Dan ada film yang menggunakan genre ini, dan film itu adalah Kino Eye. Oke, pada hari Rabu kemarin itu beberapa pembahasan teorinya itu banyak banget, dan saya menyisipkan beberapa video-video pada hari tersebut gitu kan. Teman-teman bisa menikmatinya, bisa melihat gimana video yang diambil sama Salsa pada hari itu. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang videonya. Oke, kali ini kita mulai dengan awal pembelajaran. Nah, ini teman-teman udah di kelas. Ada Samia, ada Rahma, Oktavia, dan juga Nita. Tapi sayangnya, Nita. Nah, ini Pak Adi Kusma udah masuk, teman-teman. Ada Indah juga. Omega, say hi. Lagi. Oke, sekarang adalah pembelajaran dari Pak Adi Kusuma. Nah, ini lagi share screen. Dan ini ketika Pak Adi Kusuma menjelaskan. Lebih baik kita dengerin dulu ya teman-teman. Pak Adi Kusuma lagi ngejelasin. Ya, itu tadi Pak Adi Kusuma kita akan menerangkan. Dan ini ada aku dan juga Ihat. Kita lagi ngerekam. Nah, ini aku lagi semua beberapa materi buat diingat, lagi buat online journal. Terus singkat cerita, ini ketika kita pembagian materi kelompok dibagi 5 kelompok. Dan ini kita udah buru-buru pulang teman-teman. Nah, seperti biasa jangan lupa videoin ketika di tangga, karena ini adalah momen yang harus dikenang. Nah, setelah itu udah sampai di tangga, kita semua turun di lobby. Dan ini TNT lagi promosi ceritanya. Jangan lupa ya dibantu YouTube-nya Salsa. Terus ternyata waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, ada staff yang kerja dada-dada dong. Oh my god. Halo Pak, sehat selalu ya. Dan ternyata waktu pulang hujan deras guys. Wah, ini aku basah kuyup guys. Nah, itu tadi adalah rekaman-rekaman video yang Salsa rekam dari awal Pak Adi Kusuma masuk ke dalam kelas, terus pembelajarannya gimana, kita nulis materinya kayak gimana, selesai pembagian tugas. Ternyata kita tetap ada beberapa materi yang presentasi gitu saya kira. Kemarin di video sebelumnya ada beberapa hal yang saya bahas bahwasannya film dokumenter itu mata kuliah nggak presentasi gitu ya, nggak buat makalah dan PPT. Ternyata direvisi lagi, ternyata film dokumenter ini mata kuliah yang diampu sama Pak Adi Kusuma itu juga ada penilaian pembelajaran menggunakan bahan presentasi. Jadi teman-teman maaf banget, atau Pak Adi Kusuma yang menonton video ini, saya minta maaf banget karena kemarin saya sok tahu. Cuma saya revisi di pertemuan yang kedua ini, ternyata kita jumpa mata kuliahnya ada bahan presentasi, membuat makalah dan PPT. Dan tentunya dalam hal tersebut kita masih tetap kok ngelihat film gitu kan, kita bisa ngerasain si filmnya, dan itu insya Allah nggak membebani kita semua. Dan tentunya
setelah pembagian tugas waktu itu kita langsung pulang dan pembelajaran dari Pak Adi Kusuma terselesaikan. Mungkin ada beberapa materi yang nggak saya sebutkan pada jam mata kuliah Pak Adi Kusuma kemarin, cuma karena beberapa masalah kayak dari waktu dan memori HP, jadi saya nggak bisa untuk memperpanjang video ini. Jadi maaf banget ya Pak Adi Kusuma kalau misalkan saya nggak bisa untuk menceritakan dengan detail pembelajaran kemarin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari Rabu kemarin. Kurang lebihnya saya minta maaf dan tunggu beberapa video lagi. Saya akan kembali lagi untuk menceritakan hari-hari Rabu yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.